Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan materi kita, dan kali ini kita akan masuk ke bagian kedua dari proyek kedua kita ya. Kalau pertemuan minggu lalu kita sudah membahas pertemuan untuk mengimport user secara perorangan, maka kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengimport user secara massal atau secara banyak sekaligus. Video ini bisa di-pause, Bapak Ibu bisa silahkan buka browser internetnya dan akses akun Moodle-nya. Silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua, saya asumsikan Bapak Ibu sudah berada di akun Moodle Bapak Ibu ya. Seperti biasa, kita akan masuk ke menu Set Administration yang ada di sebelah kiri layar navigasi Bapak Ibu ya. Kita klik Set Administration, lalu kita klik User, lalu kita klik Upload User. Nah, ini dia. Nah, jika Bapak Ibu lihat di sini Moodle sudah menyediakan example text file ya, atau contoh dari file yang bisa kita gunakan untuk mengupload user secara massal. Ini kalau kita download Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu nanti akan disajikan halaman di mana kita bisa menirukan atau memodel template yang digunakan oleh Moodle. Seperti ini contoh ya, mungkin saya tandain warna kuning biar gampang. Jadi di sini ada username, ada first name, ada last name, ada email. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 bagian yang wajib kita isi, yaitu username, lalu first name, last name, dan email. Dan nanti kita akan tambahkan satu lagi ya, kolom satu lagi di sini password, supaya nanti Bapak Ibu nanti mudah dalam membantu user untuk masuk atau login ke akunnya masing-masing. Jadi kita buatkan dulu di sini ya, satu kolom lagi yaitu password. Baik Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa pause video ini, bisa di stop dulu videonya, diberhentikan dulu sementara ya. Lalu Bapak Ibu bisa membuka Excel ya. Jadi kita bisa bikin ini di Excel kita. Jadi Bapak Ibu silakan bikin Excel baru ya, bikin Excel baru yang mana nanti Bapak Ibu tinggal copy paste ya template ini dari Moodle ya, username, first name, last name, email, password ya. Dan Bapak Ibu silakan isikan datanya dengan data siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu atau data guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua, saya asumsikan Bapak Ibu sudah ini ya, berhasil membuat file Excel ya seperti ini, dan kita mengikuti format dari Moodle ya yang sudah disediakan tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan, kenapa harus Excel? Kenapa nggak CSV gitu ya? Tadi kan filenya itu diminta CSV. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu bisa bikinnya di Excel dulu. Karena mungkin kalau di Excel ini lebih fleksibel ya. Nanti kita bisa save as atau simpan sebagai CSV. Baik, saya mau jelaskan dulu sedikit. Di sini ada username. Username ini untuk login ya. Si usernya ini login. Kebetulan di sini saya menggunakan data siswa kelas 10 ya. Dan tentu saja mereka semua punya ini ya, nomor induk siswa ya, nomor induk siswa yang berbeda-beda, makanya ini kita buat sebagai username. Oke, jadi username ini kita bisa isikan nomor induk siswa. Nah, di sini ada yang menarik Bapak Ibu. Di first name ini saya menulisnya ini kode seperti ini ya. Jadi seperti buka kurung 21 strip kelas 10 strip 1 gitu ya, strip example. Nah, saya mau jelaskan sedikit. 21 ini kodenya, maksudnya 21 ini adalah tahun ajaran. Nah, saya tahun ajaran 2021 ya, lalu saya kasih strip kelas 10 strip 1, jadi kelas 10 1. Nah, adapun yang example ini Bapak Ibu bisa nggak gunakan nggak apa-apa. Kalau ini saya hanya gunakan karena memang datanya sudah saya masukin semua. Kalau yang ini hanya data untuk contoh. Nah, adapun pengkodean ini penting Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jika tidak membuat ini, nanti agak sulit ya mencari kelompok siswa. Misalnya siswa dari kelas 10, 10 1. Kalau kita nggak bikin pengkodean seperti ini, kita akan kesulitan. Dan pengkodean seperti ini juga nanti akan bermanfaat ketika Bapak Ibu ingin membuat cohort, nah atau grup ya, grup siswa, supaya nanti gampang ketika enroll atau memasukkan siswa ke dalam kelas kita. Oke, jadi yang penting adalah tadi ini ya, tahun ajar, lalu strip kelasnya. Nah gitu. Kalau Bapak Ibu ada format yang lain, silahkan. Yang penting Bapak Ibu berikan kode ya, yang mana kode ini nanti mempermudah Bapak Ibu dalam pencarian. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi saya menggunakan di sini inisial tahun, strip kelasnya. Nah, adapun example-nya ini hanya tambahan dari saya karena memang ini akunnya saya hanya gunakan sebagai contoh gitu Bapak Ibu.
Baik, lalu last name-nya di sini saya isi dengan nama lengkap ya, nama lengkap siswa. Kalau misalnya ini guru, Bapak Ibu bisa tulis nama lengkap guru ya. Lalu email, nah email ini tidak harus email beneran Bapak Ibu ya. Tidak harus email beneran. Ya, ini semua email ini sebenarnya bukan email asli ya. Cuman saya copy paste aja, lalu saya tambahin gmail.com sebagai syarat aja supaya syarat bisa membuat akun ya atau username di Moodle gitu. Tapi jika Bapak Ibu ingin menambahkan Gmail yang sesungguhnya juga nggak jadi masalah. Oke, lalu kolom terakhir yaitu password. Nah, password ini sengaja saya buat ya, mungkin Bapak Ibu bisa memodelnya juga supaya apa? Supaya nanti saya gampang mendistribusikannya ke user ya atau siswa kami gitu ya. Misalnya nanti di sini ada 30 user atau 29 user di sini. Nanti saya tinggal print aja ya, lalu saya kasih ke siswa saya. Nah, nanti semua passwordnya sama gitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena password ini nanti bisa kita setting agar dia bisa diubah ya, atau otomatis user itu ketika sudah masuk akunnya harus mengubah passwordnya ya dengan settingan yang akan kita lakukan nanti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, dan langkah terakhir setelah kita menyiapkan ini semua ya, username sudah, first name sudah, last name sudah, email sudah, password sudah. Langkah terakhir adalah kita menyimpan ini sebagai file CSV. Nah, jadi kita save as dia sebagai CSV. Nah, ini dia. Koma delimited. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan dia tersimpan sebagai CSV, lalu kita save. Oke. Nah, ini sudah hampir selesai Bapak Ibu ya. Maka setelah ini Bapak Ibu bisa silahkan kembali ke halaman Moodle-nya ya, dan kita akan mulai dari sana untuk mengupload usernya. Baik Bapak Ibu semua, saya asumsikan Bapak Ibu sudah ada di halaman ini ya, di upload user tadi. Oke, mungkin saya ulangi lagi supaya Bapak Ibu makin kuat gitu ya, pemahamannya makin mantap nih ya. Jadi kita akses site administration, lalu kita ke user, lalu kita upload user. Nah, di sini nanti dia akan minta ini ya, choose a file. Nah, oke, tadi ya kita sudah memodel atau mencontoh dari example.csv ini. Kita tinggal choose a file di sini. Nah, lalu kita tinggal cari di mana file itu berada. Oke, Bapak Ibu semua, di sini saya sudah punya ya filenya. Di sini yang Microsoft CSV ya, koma separated ini. Maka saya klik filenya, saya open ya. Maka setelah ini saya tinggal mengupload file ini. Oke, setelah saya upload, di sini sebenarnya nggak harus ada yang diganti ya Bapak Ibu ya, tidak harus ada yang diubah. Tapi mungkin ini ya preview rows. Jadi ini kayak seperti tampilan ya, berapa user yang bisa tampil dalam satu halaman ya. Kalau misalnya 10 kurang banyak ya buat Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu bisa tambah jadi 20 seperti itu. Kalau nggak diubah pun nggak jadi masalah. Baik, sesudah ini kita klik upload user. Nah, Bapak Ibu akan lihat ya, di sini alhamdulillah usernya sudah berhasil diupload ya, tapi ini belum selesai Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, user yang berhasil diupload dan sebagainya. Nah, alhamdulillah tidak ada masalah di sini. Lalu saya tinggal arahkan ke bawah ya. Lalu di sini ada pilihan setting ya, kita akan klik settingnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan yang mungkin kita harus pilih ya agar prosesnya lancar. Di sini ada pilihan add new only, skip existing users. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tambahkan hanya yang baru ya, yang sudah ada di skip saja. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak sengaja nge-copy data yang sudah ada ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin skip, maka pilihnya ini. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi mungkin kita pilih yang ini aja ya supaya gampang ya. Add new only, skip existing users. Lalu di sini ada pilihan new user password. Nah, jadi apakah kita yang memberikan user yang baru ini password? Yes, ya kita akan berikan dan kita pilih yang ini ya, field required in file. Nah, artinya apa? Kolom passwordnya sudah ada di file yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang sudah ada di file CSV itu sudah ada kolom password. Jadi kita sudah menyediakannya. Jadi kita tidak perlu mengirim email ya yang berisi password. Nah, karena kita sudah mengisi di file CSV-nya, maka kita pilih yang ini ya, field required in file. Nah, lalu yang ini Bapak Ibu, mungkin ini yang terakhir ya, force password change ya. Jadi kita akan meminta
si user ini setelah berhasil masuk ke akunnya yang baru ya untuk mengubah passwordnya. Nah, seperti yang kita lakukan di user ya yang kita lakukan secara manual perorangan. Nah, kita juga ada pilihan tuh untuk menceklis apakah user tersebut wajib mengubah passwordnya setelah login. Nah, maka di sini pun kita bisa, dan semuanya bisa nanti setelah login wajib untuk mengubah passwordnya menjadi password yang baru, dan ini akan mempermudah kerjaan kita sebagai admin Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah ini apa? Kita pilih upload user. Nah, Bapak Ibu lihat ya, setelah kita upload user di sini statusnya berubah ya jadi new user ya, dan alhamdulillah di sini baik-baik saja. Kalau misalnya ada kesalahan nanti biasanya ada notifikasi berupa tulisan merah dari Moodle ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada satu yang sengaja saya samakan gitu ya dengan user yang sebelumnya supaya sebagai contoh buat Bapak Ibu ya di sini. Nah, di sini ada tulisan user not added ya, user not added. Jadi artinya user ini nggak ditambahkan. Karena apa? Karena udah terregistrasi. Jadi yang ini sengaja saya memang masukkan supaya nanti ada notifikasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tenang ya ketika tahu oh user ini udah dibikin belum ya. Nah, jika ada yang double maka otomatis nanti Moodle akan memperingatkan kita dengan tulisan merah ini. Artinya apa? Artinya user ini akan di skip, tidak dimasukin. Jadi tidak ada user yang double. Begitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita tinggal continue ya. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Ya, dan alhamdulillah sudah berhasil ya. Kalau kita udah di halaman ini tidak ada notifikasi yang lain dari Moodle, maka kita sudah berhasil mengupload user secara massal. Nah, jika Bapak Ibu penasaran dan ingin melihat user yang barunya sudah ada atau belum di list dari keseluruhan user kita, maka kita bisa ke site administration ya, kita bisa ke kolom user dan kita bisa melihat di sini ya, browse list of users. Nah, maka di sini user yang tadi sudah kita upload ya akan ditambahkan ke sini. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, materi sudah selesai ya, tapi kita akan review sedikit untuk menguatkan pemahaman kita. Baik, review materi dari pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama tadi ya, kita masuk ke set administration, lalu kita masuk ke kolom user dan kita klik upload user. Setelah itu langkah kedua yang ini sangat penting Bapak Ibu, jadi kita memodel ini ya, header atau kolom-kolom yang dibuat oleh Moodle. Jadi ada username, first name, last name, email, password ya. Jadi tadi username saya menggunakan nomor induk siswa ya, karena nomor induk siswa itu pasti beda-beda. Nah, ini sangat ideal untuk menjadi user. Lalu first name itu saya buat kodifikasi ya, artinya saya buat kode supaya memudahkan nanti dalam membuat grup dan dalam pencarian ya. Bapak Ibu bisa memodel ini atau enggak pun nggak jadi masalah ya. Dalam kasus ini saya memodel seperti ini ya, pembuatan tahun ajar saya taruh depan 2021, lalu saya strip kelas, lalu kelas berapa gitu Bapak Ibu ya. Nah, adapun yang example ini Bapak Ibu nggak usah tulis juga nggak apa-apa, karena ini saya sebagai contoh saja, karena memang ini akun contoh gitu yang saya buat. Jadi cukup mungkin di tahun ajar strip kelasnya. Lalu last name ini di kolom last name ini saya masukkan nama lengkap ya dari siswa. Nama lengkap dari siswa gitu ya. Nah, kalau nama lengkap dari guru silakan ini guru. Berarti di sininya juga nanti diganti ya, bukan kelas 10 jadi 21 guru mungkin gitu ya, atau guru saja. Nah, tergantung Bapak Ibu nyamannya gimana. Oke, lalu alamat email tidak perlu alamat email yang sesungguhnya ya. Kalaupun Bapak Ibu ingin memasukkan alamat email yang sesungguhnya silahkan. Lalu di sini ada password ya, Bapak Ibu bisa bikin password yang sama karena ini nanti kita akan setting untuk diganti ya ketika user berhasil login. Lalu langkah ketiga adalah jangan lupa file Excel tadi disimpan sebagai CSV. Nah, disimpan sebagai CSV. Silakan di save nanti, dan nanti Bapak Ibu tinggal pilih di mana file itu berada ya, dimasukkan ke sini ya, ke kolom yang sediakan. Nanti Bapak Ibu klik upload user dan nanti Bapak Ibu akan menemui kolom setting. Nah, mungkin ada dua yang penting ya yang bisa kita ganti, yaitu di sini new user password ya. New user password ini Bapak Ibu bisa ganti jadi field required in file. Kenapa? Karena kita sudah memasukkan file passwordnya di CSV yang sudah kita buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini kita pilih yang force password change menjadi all. Artinya semua
user yang sudah kita buat, ketika mereka berhasil masuk ke akun Moodle, mereka akan diminta untuk mengganti passwordnya. Tentu saja ini mempermudah pekerjaan admin, jadi kita tidak usah ngasih password satu-satu ya sesuai request mereka. Nah, mereka bisa melakukan sendiri. Lalu setelah itu kita tinggal klik tombol upload user. Nah, setelah ini Bapak Ibu semua, langkah terakhir adalah nanti Bapak Ibu akan ada di halaman berikutnya ya. Nanti ada itu ya, daftar dari user yang sudah diupload. Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, tinggal digulung halamannya ke bawah ya, ke arah paling bawah. Nanti sini ada tulisan user created gitu ya, dan sebagainya. Nah, di sini menandakan yang berhasil ya berapa, mungkin ada yang di skip karena mungkin sama ya, dan sebagainya. Maka ini langkah terakhir. Jika sudah sampai sini, Bapak Ibu tinggal klik continue ya, maka akun yang tadi Bapak Ibu buat secara massal sudah berhasil ditambahkan di LMS Moodle Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua, demikian pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah, semoga lancar dalam mengerjakan project untuk membuat user ya secara massal, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.